Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan, hari demi hari kita lalui di dalam anugerah Tuhan, minggu demi minggu sampai kepada minggu yang terakhir sebelum hari Natal. Renungan kita pada hari ini, saya melanjutkan dari minggu yang lalu bertemakan tentang Christmas, Faith, Hope, and Love. Bagian yang ketiga, ini adalah sebuah good news bagi kita semua. Untuk mendasarinya, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, saudara sekalian, apakah Anda suka kabar baik? Kita beberapa kali membicarakan tentang kabar baik. Apakah Anda suka kabar baik? Oh, pasti kita senang sekali. Misalnya begini, mendengar saudara-saudara yang sakit sembuh. Ya, itu sebuah kabar baik, bukan? Lalu proposal bisnis yang sudah kita ajukan selama ini disetujui. Berarti sebuah berkat secara finansial buat kita. Kemudian dapat kabar Anda dipromosikan ke level yang lebih tinggi dalam pekerjaan misalnya. Atau kemudian dengarkan kabar nilai semester anak-anak bagus. Mendengarkan kabar bahwa COVID-19 sudah melandai dan kita semua sudah mulai bisa bergerak lagi. Bapak Ibu Saudara, kita semua senang dengan kabar baik. Kita semua membutuhkan kabar baik. Dunia membutuhkan kabar baik. Tetapi semua kabar baik itu sifatnya hanya sementara saja dan akan sirna. Waktu itu sirna, kita membutuhkan kabar baik yang sejati. Kabar baik yang tidak lekang oleh waktu, kabar baik yang tetap terus ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, rangkaian renungan saya selama ini kita membahas good news for family. Membahas tentang bagaimana keluarga. Good news in workplaces, membahas tentang bagaimana pekerjaan. Dan pada 3 minggu terakhir ini kita membahas tentang good news for us. Untuk kita semua berbicara mengenai firman Tuhan adalah kabar baik bagi kita semua. Dalam tema kali ini, Christmas, Faith, Hope, and Love, saya membahas tentang love. Teman-teman sekalian, kita sudah membahas tentang Christmas and Faith, Christmas and Hope. Bagaimana kita bisa memiliki iman, beriman kepada Kristus, bagaimana kita memiliki pengharapan kepada Kristus, dan hari ini kita akan membahas tentang Christmas and Love. Teman-teman sekalian membahas tema love. Apa itu love? Kita bilang dalam bahasa Indonesia kasih. Apa itu kasih? Kita sudah saya yakin kita sudah pasti mengerti tentang kasih, bahkan sudah menikmati kasih. Kita bisa mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga dan sesama kita. Kalau kita mau melihat kembali di dalam renungan yang saya posting tanggal 14 Februari 2021 itu, saya membahas lebih banyak tentang all about love. Sehingga saya tidak akan membahas terlalu panjang lagi mengenai love pada saat ini. Mari tapi kita mengambil satu sisi lain bicara mengenai Natal dan kasih. Natal dan kasih. Teman-teman sekalian, bicara soal Natal dan kasih, kita berbicara mengenai Natal dan salib sebetulnya. Saya akan ajak kita melihat dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang sudah sangat kita hafal dan ayat yang sering kita hafalkan, sebutkan di dalam perayaan Natal. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu teman-teman sekalian, Christmas and Love itu Christmas and Cross sebetulnya. Kasih, Natal dan kasih itu berbicara tentang Natal dan salib. Poin pertama yang sangat penting adalah kita mengenal, kita melihat betapa kasih Allah bagi kita semua. God's love for us. Allah begitu mengasihi dunia, Yohanes 3:16. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah anak turun ke dalam dunia menjadi manusia yang hina. Dia lahir di kandang yang hina. Dibandingkan di palungan tempat juga yang hina. Untuk siapa? Untuk dunia yang berdosa. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Ini wujud Allah begitu mengasihi dunia ini. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya betul, saudara-saudara, teman-teman, engkau dan saya adalah orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Dan Allah begitu mengasihi kita orang berdosa, sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudara, yang kedua kita melihat bagaimana kasih Kristus bagi dunia. Tadi kita mengerti bagaimana kasih Allah bagi dunia, itu kita bicara tentang tema Natal.
Sekarang kita melihat kasih Kristus bagi dunia. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia menanggung sengsara. Dia mati di atas kayu salib. Itu kasih Kristus bagi kita. Saya bacakan satu bagian dari 1 Petrus 2 ayat 21 hingga 24. Mari kita renungkan bagian ini sama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Satu hal yang sangat indah luar biasa. Saudara sekalian, Kristus mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Lukas 23 ayat 46. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Untuk siapa ia lakukan ini semua? Untuk kita, untuk dunia yang berdosa, untuk engkau dan saya. Inilah Natal. Natal dan kasih. Natal dan salib. Inilah kasih Kristus bagi kita semua. Saudara, di dalam bagian lain kita melihat dari 1 Yohanes 14 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita melihat bahwa inilah kasih itu. Kita lihat kasih Allah, kita lihat Kristus mengasihi, dan kita mengerti tentang kasih itu. Apa kasih itu? Bukan kita yang mengasihi Allah lebih dahulu, bukan. Tetapi Allah yang mengasihi kita. Yang mengutus anaknya bagi kita. Bapak Ibu sekalian, inilah kasih yang ajaib. Inilah kasih yang ajaib. Tidak berhenti di hari Natal. Kita bisa saja menyanyikan lagu-lagu Natal dengan sangat indah. Kita bisa saja menikmati suasana Natal yang sangat indah. Tapi apakah kita sadar bahwa di balik itu ada meaning yang sangat mendalam? Natal adalah wujud Allah mengasihi manusia berdosa, dan Natal adalah wujud Kristus mengasihi manusia berdosa. Natal adalah wujud kasih yang ajaib, yaitu kasih dari Golgota. Kasih dari Golgota. Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah true meaning of Christmas. Waktu saya mencoba merenungkan bagi ini beberapa hari-hari, saya menemukan bahwa luar biasa. Kita tidak bisa melepaskan antara Natal dengan salib Kristus. Bahkan yang lebih utama adalah kita mengerti Natal adalah pembuka waktu Yesus datang sebagai manusia berdosa. Dan salib Kristus adalah penggenapan. Dia mati bagi kita semua dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Inilah Natal yang sesungguhnya. Inilah kasih yang ajaib. Saudara, saya akan men-sharingkan sebuah lagu yang ditulis oleh almarhum Pendeta Caleb Tong yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu waktu rekaman ini dibuat. Beliau menuliskan sebuah syair yang sangat indah tentang kasih yang ajaib. Saya akan mencoba menyanyikan lagu ini. Mungkin ayat yang pertama saja untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman yang sudah tahu bisa ikut bersama-sama dengan saya menyanyikan. Kalau belum, mari kita dengarkan sama-sama lagu ini. Judulnya adalah Kasih yang Ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Tak mungkin
bikin ku lupa kasih-Mu nan indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Saudara sekalian, saya rasa lagu itu cocok untuk kita nyanyikan di hari Natal. Saya rasa lagu itu lagu yang sangat menguatkan kita bahwa itulah sebetulnya kasih Allah. Lagu Natal yang sangat indah, tetapi lagu ini seringkali dinyanyikan di saat-saat hari Jumat Agung dan hari Paskah. Mengapa? Karena di dalamnya terkandung makna yang sangat besar, kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Bapak Ibu teman-teman sekalian, itulah Natal yang sesungguhnya. Natal adalah sumber iman, pengharapan, dan kasih kita. Natal adalah kasih Kristus, kasih Allah yang dicurahkan bagi kita, dan kasih yang ajaib, kasih dari Golgota yang diberikan bagi kita. Kita dahulu adalah seteru Allah, musuh Allah. Kita terus memberontak terhadap Tuhan. Kita terus melawan Tuhan, tetapi kasih itu datang menghampiri kita. Allah sendiri datang mencari kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita renungkan bagian ini dengan sungguh-sungguh. Di Minggu Advent, beberapa hari menjelang Natal, mari kita kembali renungkan. Apakah kita mengerti kasih itu? Apakah kita mengerti bahwa Natal bukan hanya sekedar baying mungil saja, tapi Natal berarti awal daripada ending Yesus datang ke dalam dunia mati bagi kita manusia berdosa. Kita memahami bahwa Natal itu identik dengan salib Kristus. Bahwa kasih di Natal adalah kasih yang ajaib. Teman-teman sekalian, saya harap renungan ini tidak menjadi renungan yang klise mengenai kasih Allah. Saya harap pada hari ini, saat engkau mendengarkan renungan ini, kasih yang ajaib itu juga menyentuh hatimu. Kasih yang ajaib itu juga menggerakkan hatimu untuk mengambil komitmen kepada Tuhan. Terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Alami anugerahnya yang sangat besar. Dan berjanjilah kepada Tuhan untuk setia ikut Tuhan seumur hidup Tuhan. Seumur hidup Tuhan ingin memasyurkan kasih Allah. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri renungan ini saya akan menutup dengan satu bagian dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Inilah wujud kasih Allah. Inilah wujud kasih Allah. Untuk kita mengalami kasih Allah, kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya renungan-renungan ini boleh makin menyiapkan kita menghadapi hari Natal. Bahkan bukan cuma hari Natal tahun ini saja, tetapi masa Advent yang masih sangat panjang, yang entah kapan kita akan akhiri saat kita bertemu dengan Tuhan kembali yang kedua kali Yesus datang, atau kita bertemu dengan Tuhan saat kita meninggal dunia. Saya berharap Natal menjadi sumber iman bagi kita. Natal sumber pengharapan bagi kita. Natal sumber kasih bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Natal.